Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6411. Di neraka beku, pertempuran antara prajurit wilayah utara dan prajurit kerajaan Chu terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, Chu Tinghan memimpin pasukan besar negara Chu untuk melawan prajurit dari wilayah utara. Pada bagian kedua, Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, dan lainnya memimpin Tian Suizong, Tian Dimen, Istana Senglian, keluarga Chen, dan petarung top lainnya untuk melawan pasukan elit klan Zihe di depan jantung kolam darah. Dan pada bagian ketiga, Lin Bai pergi ke jantung kolam darah sendirian, dan menghancurkan mata formasi. Dengan Huang Qingyun yang bergerak untuk menghentikan Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, dia sama sekali tidak bisa terganggu, dia hanya bisa menyaksikan Lin Bai pergi ke tempat jantung kolam darah berada. Kau tidak perlu terlalu banyak berpikir, aku akan menghentikanmu, kau tidak boleh mengganggu kakak Lin. Huang Qingyun berdiri di depan Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, melihat matanya sesekali melirik ke arah Lin Bai, jadi dia berkata dingin. Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, tersadar dan mencibir, apakah kau benar-benar berpikir aku ingin menghentikannya? Ketika Huang Qingyun mendengar ini, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia juga tanpa sadar melihat ke arah Lin Bai pergi. Dia melihat Lin Bai meninggalkan semua prajurit pengiringnya, berjalan sendirian ke dalam kabut abu-abu, menuju ke arah kabut abu-abu berdarah. Tidak ada prajurit di sekitarnya, tidak ada prajurit dari wilayah timur, dan tidak ada prajurit dari wilayah utara untuk menghentikannya. Dia hanya berjalan tanpa daya. Lin Bai melangkah melewati kabut abu-abu, cahaya merah darah di depan matanya menjadi semakin terang, bau darah di udara menjadi semakin menyengat, dan garis besar sebuah altar secara bertahap muncul di pandangannya. Altar ini, berukuran sekitar 1 kilometer, terbagi menjadi 9 anak tangga naik dan turun. Di atasnya terdapat platform persegi. Bagian tengahnya berongga, dan dipenuhi darah merah tua. Darah di altar itu tampak mendidih, dan suara mendidih, geraman, gumaman, terus terngiang di telinga, dan uap darah dari genangan darah bercampur dengan kabut abu-abu, membentuk kabut darah yang dilihat Lin Bai dari kejauhan barusan. Untaian pola yang aneh dan rumit terukir di sisi atas dan bawah altar. Jika dilihat dengan teliti, terlihat bahwa rune-rune ini terhubung membentuk jaringan rune yang menyebar ke seluruh lingkaran sihir. Sepertinya, aku menemukan tempat yang tepat. Lin Bai berjalan perlahan ke depan altar, dan membuka mata Dharma Suranya untuk melihat ke depan. Ketika Lin Bai berjalan ke depan altar, rasa takut dan amarah yang berasal dari lubuk darah dan jiwanya tanpa sadar muncul di hati Lin Bai. Seolah-olah ada sesuatu di altar itu yang membuatnya takut dan sangat marah. Lin Bai menaiki tangga perlahan dengan ragu. Setelah 9 langkah, dia sampai di puncak. Berdiri di tepi kolam darah, dia mendongak dan melihat sebuah jantung besar mengambang di dalam darah kolam. Jantung ini tampaknya belum mati, dan masih berdetak. Di atas jantung itu, rune emas dan benang sutra terhubung bersama, memancarkan aura yang sangat kuno. Ras raksasa. Saat Lin Bai melihat jantung itu, matanya berubah drastis. Ini adalah jantung klan dewa raksasa. Tidak heran formasi penjara neraka es dapat mengubah prajurit utara menjadi raksasa setinggi 9 meter. Jelas, sumber kekuatan aneh ini adalah jantung ini. Bertahun-tahun yang lalu, tiba-tiba pada saat ini, di belakang Lin Bai, terdengar suara tua. Dia berbalik perlahan, dan melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari kabut abu-abu. Sambil berjalan, dia berkata, bertahun-tahun yang lalu, terjadi fluktuasi kuat di ruang angkasa di sekitar klan Zihe, dan ruang hampa itu terkoyak. Mayat besar jatuh dari sana. Itu adalah mayat klan dewa raksasa. Petik 2. Ketika dia jatuh dari ruang hampa di sekitar klan Zihe, dia tidak langsung mati, tetapi hampir berada di ambang kematian. Aku menemukannya, dan aku bermaksud untuk menghidupkannya kembali, agar dapat menjalin kontak dengan para dewa raksasa. Tapi, kita telah mengerahkan semua upaya, tetapi kita tidak dapat menyelamatkan prajurit klan dewa raksasa ini. Sebagai upaya terakhir, kita hanya dapat mengambil banyak tindakan dan langkah sebelum kematian ras dewa raksasa ini. Tuan Serigala mungkin belum tahu. Ada kutukan yang disebut, kutukan penguburan dewa, di tubuh klan dewa raksasa. Selama klan dewa raksasa mati, darah dan tubuhnya akan berubah menjadi monster, dan dia akan hidup selamanya dengan penyakit kolera di dunia. Jadi kita tidak punya pilihan selain menghancurkan ras dewa raksasa undead ini. Di antara mereka, kita menggunakan jantungnya untuk membangun lingkaran sihir ini. Sambil berbicara, lelaki tua itu berjalan ke sisi Lin Bai dan melihat jantung yang berdetak di genangan darah. Lin Bai memandang lelaki tua itu,
Ia tidak tinggi, sedikit bungkuk, mengenakan pakaian linen abu-abu, seperti lelaki tua biasa, dengan janggut abu-abu acak-acakan yang menjuntai begitu saja, dan bintik-bintik di wajahnya yang tak bisa disembunyikan dari masa lalu. Lin Bai berkata dingin, jantung dewa raksasa digunakan untuk membangun lingkaran sihir seperti itu, sungguh berlebihan. Lelaki tua itu menjawab sambil tersenyum, apa yang dikatakan Tuan Serigala itu benar. Jantung ras dewa raksasa adalah harta yang tak ternilai harganya. Memang berlebihan jika menggunakannya untuk membangun lingkaran sihir. Tapi, itu tergantung pada kapan. Misalnya, sekarang adalah waktu terbaik. Lin Bai bertanya, mengapa? Orang tua itu berkata, perang antara wilayah utara dan wilayah timur sudah dekat, dan rencana yang dirumuskan oleh para prajurit wilayah utara harus dilaksanakan. Ini adalah bagian yang sangat penting dari rencana kita. Ketika wilayah utara merumuskan formasi alkimia sihir, klan Sihe menawarkan untuk membangun formasi penjara neraka es, dan meminta para prajurit klan Sihe untuk menjaga formasi tersebut. Lin Bai menghela napas tanpa berkata-kata, melakukan ini, akankah bermanfaat bagi klan Sihe? Tentu saja. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, Tuan Serigala, tahukah Anda bahwa ada sebuah kata di barak dan di medan perang yang disebut, pertama merebut bendera, yang berarti, dalam pertempuran pengepungan antara kedua belah pihak, para prajurit dari kamp pengepungan adalah yang pertama menerobos lingkaran sihir, memanjat tembok kota dan menebang bendera perang musuh di tengah bahaya. Ini adalah yang pertama merebut bendera. Orang tua itu mendongak ke langit dan menghela napas, klan Sihe adalah salah satu klan terbaik di wilayah utara, tetapi ada sekte pemurnian mayat, sekte pemurnian jiwa, sekte pemurnian dewa, dan klan Dao Surgawi yang dibentuk oleh 9 klan. Klan Sihe sama sekali tidak memiliki harapan untuk bangkit. Jadi kami telah membuat rencana dengan wilayah utara. Jika kami telah memberikan kontribusi yang cukup, kami dapat memprioritaskan pemilihan sebidang tanah subur sebagai tanah gerbang gunung setelah kami merebut tanah wilayah utara. Orang tua itu memandang Lin Bai dan berkata, jadi ketika Jiang Yuan, putra suci klan Sihe, datang untuk melaporkan bahwa orang-orang yang menyerang kami yang menjaga lingkaran sihir adalah prajurit dari negara Chu. Tuan Serigala, jangan sebutkan betapa senangnya kami. Lin Bai tertawa, ya, jika Anda dapat membunuh saya, atau menangkap saya hidup-hidup, klan Sihe akan segera menjadi pahlawan di wilayah utara. Benar sekali. Pria tua itu tersenyum gembira saat menatap Lin Bai, jika kami membunuhmu, kontribusi klan Sihe kami sudah cukup bagi kami untuk memprioritaskan pemilihan sebidang tanah subur di wilayah timur. Ini hanya soal hidup dan matimu, kredit saja sudah cukup. Bab 6412. Tidak heran jika ketika Huang Qingyun bergerak untuk menghentikan Jiang Yuan, putra suci klan Sihe, dia tidak terlalu melawan, tetapi membiarkan Lin Bai pergi setelah berpura-pura dihentikan oleh Huang Qingyun. Menilai dari situasi saat ini, bukan Huang Qingyun yang menghentikan putra keluarga Sihe, tetapi lebih seperti putra keluarga Sihe yang menghentikan Huang Qingyun dan memberi Lin Bai kesempatan untuk sendirian di kedalaman. Pria tua misterius ini berjalan ke tepi kolam darah dan mengobrol dengan Lin Bai seperti teman lama. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kekuatan kultivasi, apalagi sedikit pun niat membunuh, dan sebaik orang tua biasa. Tetapi Lin Bai sudah menduga dalam hatinya, asal-usul orang ini pasti tidak kecil, dan dia mungkin seseorang di tingkat leluhur di klan Sihe. Meskipun Lin Bai tidak dapat melihat kultivasinya, setidaknya dia seharusnya seorang seniman bela diri di alam Hunyuan Dao Guo. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya dari jantung di genangan darah, menatap Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum, saat ini pasukan besar negara Chu sedang terlibat di garis depan, dan pasukan kecil yang dipimpin oleh Tuan Serigala juga telah ditangkap oleh klan Sihe saya. Markis Serigala sendirian di sini, saya khawatir tidak ada cara untuk memulihkannya. Jika Tuan Serigala memiliki kata-kata terakhir, mari kita mulai menjelaskannya. Kata-kata lelaki tua itu tenang, tetapi Lin Bai sudah bisa mendengar niat membunuh dalam nadanya. Lin Bai tidak begitu terkejut, tetapi malah bertanya, Senior, apakah Anda leluhur klan Sihe? Mungkin. Lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Kalau begitu, menurut aturan dunia perburuan, dilarang bagi prajurit di luar alam Hunyuan Dao Guo untuk memasukinya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya tidak tahu di alam mana kultivasi senior. Hunyuan tingkat rendah, atau Hunyuan peringkat atas. Hehe, lelaki tua itu pertama-tama menghela napas pahit dan tertawa, lalu menjelaskan, sumber daya di wilayah utara langka, jadi tidak mudah untuk mengembangkan Hunyuan Dao Guo kelas atas. Lelaki tua itu hanyalah Hunyuan peringkat rendah. Tapi ini hanya untuk sekarang.
Mata lelaki tua itu berbinar, setelah aku menaklukkan wilayah timur memiliki lahan dan sumber daya yang luas, dan aku akan dapat menggunakan sumber daya wilayah timur untuk naik ke hunyuan peringkat atas, dan bahkan ke tingkat seni bela diri yang lebih tinggi. Dari mata lelaki tua itu, Lin Bai dapat melihat antusiasme mereka terhadap tanah wilayah timur, dan pada saat yang sama, ia juga dapat melihat betapa iri dan cemburunya para prajurit wilayah utara terhadap tanah subur dan sumber daya alam di wilayah timur. Barulah kemudian Lin Bai mengerti mengapa wilayah utara mampu memobilisasi semua prajurit untuk bergabung dalam pertempuran dalam sekejap. Ternyata, semua prajurit dari wilayah utara mengincar wilayah timur dengan penuh keserakahan. Dengan kepentingan bersama, dan pembagiannya dinegosiasikan, maka kerjasama akan berjalan lancar. Hehe, hunyuan rendahan. Lin Bai tak kuasa menahan tawa. Lelaki tua itu mengangkat alisnya, sedikit terkejut, Tuan Serigala meremehkan lelaki tua hunyuan tingkat rendah ini. Memang, alam hunyuan Daoguo tingkat rendah benar-benar tidak layak disebut di dunia yang penuh dengan orang-orang kuat di dunia iblis. Tapi apakah Tuan Serigala pernah berpikir bahwa Tuan Serigala hanya berada di alam Tai Daoguo tingkat menengah? Bahkan jika lelaki tua itu hanya memiliki kultivasi alam hunyuan Daoguo tingkat rendah, Markis Serigala tidak dapat menantang prajurit alam Tai Daoguo tingkat menengah. Jarak antara alam dan alam akan semakin lebar setelah prajurit menembus alam Daoguo. Para pendekar tingkat rendah mungkin dapat mengandalkan bakat dan teknik penyaluran ilahi mereka untuk mencapai kemampuan melompati tantangan, tetapi semua ini akan lenyap setelah mencapai alam Daoguo. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lin Bai tidak menganggapnya serius, malah bertanya sambil tersenyum, benarkah? Melihat ketidakpercayaan Lin Bai, lelaki tua itu bertanya, sepertinya Tuan Serigala sama sekali tidak menganggap serius pendekar tingkat rendah hunyuan Dao dari alam buah ini. Jadi jika demikian, aku akan membiarkan Tuan Serigala melihat kekuatan hunyuan Dao tingkat rendah dari alam buah. Junior, aku bersedia belajar. Jawab Lin Bai sambil tersenyum. Ekspresi di wajah lelaki tua itu tiba-tiba membeku, seolah-olah dia telah sangat dipermalukan dan diprovokasi, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Ekspresi ramah barusan berubah menjadi ekspresi dingin dan kejam dalam sekejap, seperti ular berbisa yang bersembunyi di bawah es. Mendengus. Baiklah. Tuan Serigala, terima. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan langsung memukul Lin Bai. Kekuatan kultivasi alam hunyuan Daoguo meledak, seperti gunung yang meraung dan tsunami, menerjang langit dan bumi. Ada pergerakan di seluruh ruang kabut abu-abu, dan semua orang merasakan fluktuasi alam hunyuan Daoguo. Buah Dao Hunyuan. Di kejauhan, pasukan besar Chu Tinghan yang dipimpin oleh Chu Tinghan sedang bertempur sengit dengan para prajurit dari wilayah utara. Ketika dia tiba-tiba merasakan basis kultivasi alam hunyuan Daoguo menyapu, dia juga terkejut. Qian Hen, seseorang yang mengikuti Chu Tinghan menyipitkan matanya, ternyata ada pendekar tingkat hunyuan Daoguo di lingkaran sihir ini. Wajah Zhao Xiantu kaku, sedikit panik, prajurit alam hunyuan Daoguo ini, bukankah dia datang untuk kita? Qian Hen menggelengkan kepalanya tanpa suara, tidak, melihat fluktuasi kekuatannya, masih ada jarak yang jauh dari tempat kita berada. Chu Tinghan mengerutkan kening, karena tidak ditujukan kepada kita, pasti ditujukan kepada Tuan Serigala dan yang lainnya. Hehe, seharusnya begitu. Qian Hen memperhatikan kekhawatiran di wajah Chu Tinghan, dan tersenyum lega, putri tidak perlu terlalu khawatir, kakak Lin dan kakak Chen memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapinya. Sebaliknya, mungkin akan lebih baik jika para prajurit di alam hunyuan Daoguo bertindak. Lebih baik, Chu Tinghan tidak mengerti. Seorang prajurit alam hunyuan Daoguo yang tiba-tiba bergabung di medan perang tidak diragukan lagi sama saja dengan bergabung dengan kawanan. Bagaimana ini bisa disebut baik? Qian Hen berkata sambil tersenyum, setidaknya sekarang kita bisa yakin. Kakak Lin dan yang lainnya telah menemukan mata formasi, dan memaksa para pendekar dari alam hunyuan Daoguo klan Sihe untuk bertindak. Ketika Chu Tinghan mendengar analisis Qian Hen, dia juga mengangguk setuju. Pasti karena Lin Bai dan yang lainnya telah menemukan mata formasi, sehingga klan Sihe mengirimkan para pendekar di alam hunyuan Daoguo. Semoga mereka, semuanya berjalan lancar. Meskipun Chu Tinghan tahu bahwa Lin Bai dan Chen Yule bukanlah orang biasa, tetapi mengingat kekuatan kultivasi mereka hanya tingkat menengah dan atas buah Dao Tai, pasti akan sedikit menegangkan untuk menghadapi buah Dao Hunyuan. Dia juga diam-diam merasa cemas untuk mereka. Di depan jantung kolam darah, wajah Huang Qingyun memucat seketika saat kekuatan alam hunyuan Daoguo menyebar. Dia segera mengguncang punggung putra keluarga Zihe dengan telapak tangan, dan hendak menuju ke kolam darah.
Saat ini, Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, seperti belatung tarsal, menggigit Huang Qingyun dengan erat, membuatnya tidak mampu menahan arah menuju kolam darah. Hahaha, Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, tertawa terbahak-bahak, sekarang kau tahu mengapa aku membiarkan Lin Bai pergi ke arah kolam darah, kan? Itu dijaga oleh pendekar alam Hunyuan Dao Guo lainnya. Lin Bai pergi sendirian, dia pasti akan mati. Putra klan Zihe memandang Huang Qingyun dengan jijik, kau pikir kau menghentikanku. Tapi sebenarnya, aku yang menghentikanmu. Kau begitu berani. Wajah cantik Huang Qingyun dipenuhi amarah, dan niat membunuhnya dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk, yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada napas dingin di ruang sekitarnya. Sepertinya tidak ada cara untuk maju tanpa membunuhmu. Huang Qingyun tidak mencoba untuk mendukung Sue Qi lagi, tetapi menatap langsung ke putra klan Zihe. Matanya penuh dengan niat membunuh yang bukan miliknya. Tatapan dingin seperti serigala ini membuat putra klan Zihe yang sangat sombong itu tiba-tiba merasa merinding, dan dia tiba-tiba merasa. Wanita cantik yang enggan ini sepertinya adalah orang yang berbeda. Tidak. Lebih tepatnya, itu adalah perubahan jiwa. Bab 6413. Di antara kekuatan Hunyuan Daoguo yang tak tertandingi, 4 pedang terbang yang diselimuti cahaya pedang menjulang tinggi melesat keluar, mengenai lelaki tua di depannya, dan diblokir oleh perisai spiritual. Lelaki tua itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur 100 meter. Kekuatan itu perlahan menghilang, dan keempat pedang terbang itu kembali lagi, menuju sisi Lin Bai. Setelah lelaki tua itu menstabilkan dirinya, dia mendongak, dan melihat 4 pedang terbang mengelilingi sisi Lin Bai, dan mereka memancarkan cahaya pedang dengan spiritualitas yang besar. Lin Bai, di sisi lain, memegang pedang iblis yang terang dan tajam di tangan kanannya, dan membawa penggaris pengukur sebesar gunung di bahunya dengan tangan kirinya. Cahaya pedang Qian yang melambung ke langit meresap ke sekitarnya, membawa perasaan berbeda ke ruang abu-abu ini. Tuan Serigala, ini kesempatan yang sangat bagus. Melihat Lin Bai bersenjata lengkap, lelaki tua itu takjub, dia bukan hanya Raja Serigala Chu, tetapi juga putra suci Sekte Tianshui, dan dia juga telah menerima warisan pedang abadi King Lian. Cek-cek, petik 2. Ini benar-benar membuat lelaki tua itu sangat iri. Lelaki tua itu mendongak ke langit dan menghela napas, ketika pedang abadi King Lian pergi ke dunia iblis, dia hanya tinggal di wilayah utara selama beberapa dekade, tetapi dia tidak tahan dengan lingkungan keras di wilayah utara, jadi dia berbalik dan pergi. Sampai-sampai 3 wilayah utama alam iblis lainnya kurang lebih dapat menemukan jejak pedang abadi King Lian, tetapi tidak ada apapun di wilayah utara. Bukan hanya pedang abadi King Lian, tetapi juga orang-orang kuat lainnya di dunia iblis, yang pernah mendengar tentang wilayah utara seperti harimau, tidak dapat menghindarinya. Kata-kata lelaki tua itu sangat menyedihkan. Di tanah wilayah utara, para pria kuat yang dulunya mengagumkan enggan untuk tinggal, dan justru karena alasan inilah, para pendekar wilayah utara sangat ingin menduduki wilayah timur dan mengubah keadaan wilayah utara. Sayang sekali, Tuan Serigala begitu beruntung sehingga dia akan jatuh hari ini. Tetua klan Zihe mencibir, dan kekuatan tubuhnya melonjak seperti serigala yang mengamuk, seperti es dan salju yang bergulir di tanah. Raungan, raungan. 2 raungan yang memekakkan telinga terdengar, dan sejumlah besar es dan salju muncul entah dari mana di ruang ini, dan 2 naga es dengan gigi dan cakar mengembun keluar, mengaum ke arah Lin Bai dengan ganas. Kekuatan supranatural, kekuatan naga es ekstrim. Tetua itu bergegas maju dengan langkah besar, dan kedua naga es mengikutinya, mendekati Lin Bai. Pedang terbang, formasi pedang 4 gajah kehendak surga. Melihat lelaki tua itu bergegas ke arahnya, Lin Bai segera memadatkan formasi pedangnya dan menyerang lebih dulu, sementara dia mengikuti di belakang dengan pedangnya. Formasi pedang yang dipadatkan dari 4 pedang terbang mengenai naga es. Naga es itu seperti baja yang tak dapat dihancurkan. Pedang terbang itu hanya mengenai sepotong terak es, tetapi tidak dapat dihancurkan. Ini bukan karena kekuatan supranatural Zihe, tetapi karena kesenjangan besar antara tingkat kultivasi Lin Bai dan lelaki tua itu. Tingkat menengah alam buah Dao Tai. Tingkat rendah alam Dao Guo Hunyuan. Ini bukan hanya kesenjangan kecil dalam tingkatan, tetapi kesenjangan besar dalam tingkatan. Jika bukan karena Lin Bai, yang merupakan salah satu dari sedikit orang Chu yang sombong di wilayah timur, jika itu adalah prajurit lain, dia tidak akan mampu melukai naga es itu sedikitpun. Formasi pedang yang dipadatkan oleh pedang terbang tidak menghancurkan naga es. Jantung Lin Bai berdebar kencang dan dia segera mengalihkan serangannya. Mendarat di naga es. Au, di kehampaan, terdengar ratapan menyedihkan dari klan naga, dan sejumlah besar retakan muncul di tubuh naga es yang jernih, menunjukkan tanda-tanda akan pecah lagi. Segera setelah itu,
Pedang iblis Lin Bai menebas ke bawah, dan kekuatan yang terkondensasi dari niat pedang King Lian memberikan pukulan terakhir pada naga es tersebut. Naga es itu hancur berkeping-keping, pecah menjadi sejumlah besar serpihan es dan jatuh ke tanah. Sebagai pendekar tingkat menengah Tai Dao Guo yang mampu menghancurkan naga es milik orang tua ini, Tuan Lang memang layak menjadi salah satu kebanggaan di wilayah timur. Orang tua itu tidak merasa sedih ketika melihat naga es hancur, tetapi malah memuji kekuatan Lin Bai. Tapi, orang tua itu mencibir, Tuan Serigala telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan naga es, tetapi naga es seperti ini, orang tua itu, menginginkannya sebanyak yang dia inginkan. Begitu kata-kata itu selesai, orang tua itu melambaikan tangannya, dan seekor naga es terkondensasi keluar, dan kemudian, naga es lainnya terkondensasi keluar. Dalam sekejap mata, 9 naga es sepanjang sekitar 100 kaki menumpuk di ruang ini. Bukan hanya 2 tadi, tapi sekarang 9. Melihat tubuh besar 9 naga es yang memenuhi ruang, lelaki tua itu berdiri di antara naga-naga es dan mencibir, dan wajah Lin Bai juga sangat jelek. Menghadapi pendekar alam Hunyuan Dao Guo memang tekanan yang sangat besar. Bahkan jika lawannya hanya Hunyuan Dao Guo tingkat rendah. Sungguh licik, Lin Bai tidak melanjutkan serangan, tetapi mengeluarkan tulang hitam yang diukir dengan rune dan simbol dari tas penyimpanannya. Tulang iblis Huang Quan. Setelah Yang Mulia Chen meminta paviliun Tianji untuk diperbaiki, kekuatan tulang iblis Huang Quan telah meningkat. Setelah terintegrasi ke dalam tubuh, basis kultivasi Lin Bai untuk sementara dapat mencapai puncak alam Tai Dao Guo tingkat atas. Tulang iblis Huang Quan. Lelaki tua itu sepertinya mengenali tulang iblis Huang Quan di tangan Lin Bai, menyipitkan matanya, dan berbisik. Tampaknya ada nostalgia di matanya, seolah-olah melihat tulang iblis dunia bawah mengingatkannya pada sesuatu yang lama. Setelah menyatu dengan tulang iblis Huang Quan, kultivasi Lin Bai mencapai alam Tai Dao Guo tingkat atas. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa memberi kesempatan kepada prajurit alam Hunyuan Dao Guo untuk bergerak. Jika dia ingin mengalahkan prajurit Hunyuan di depannya, dia harus menyerang terlebih dahulu. Jadi setelah Lin Bai menyatu dengan tulang iblis Huang Quan, dia memilih untuk segera bertindak. 4 pedang terbang, pedang iblis, dan penggaris pengukur bergerak dalam sekejap untuk membunuh lelaki tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu segera melafalkan mantra dan membuat formula, dan 9 naga es yang tampak seperti patung es seketika hidup, meraung dengan gigi dan cakar terbuka, dan menyerbu ke arah Lin Bai. Hancurkan! Lin Bai bertarung dengan pedangnya. Seiring meningkatnya kekuatan Lin Bai, kekuatan keempat pedang terbang juga meroket. Susunan pedang yang dipadatkan oleh keempat pedang terbang itu seperti mata bor, menembus tubuh seekor naga es dalam sekejap, Lin Bai Yaojian menebas, dan cahaya pedang yang tajam memotong naga es lainnya menjadi beberapa bagian. Terdengar dentuman keras dari penggaris pengukur, dan kekuatan dahsyat itu menghancurkan ruang di depannya, menyebabkan naga es yang tersisa hancur seketika menjadi puing-puing. Mengandalkan kekuatan eksternal untuk naik ke alam Tai Dao Guo peringkat teratas, apakah dia memiliki kekuatan seperti itu? Tetua klan Zihe pucat pasi karena terkejut, dia benar-benar layak menjadi salah satu dari sedikit orang yang sombong di wilayah timur. Jika kau membiarkannya menembus ke alam Hunyuan Dao Guo, apakah itu tidak masalah? Melihat Lin Bai menyerbu ke arahnya seperti bambu yang patah, tetua klan Zihe menghantamkan naga esnya satu demi satu, dan hendak membunuhnya, jadi dia buru-buru menggunakan keterampilan tubuh dan pertahanannya untuk mundur. Pada saat yang sama, metode jalur ilahi sekali lagi terkondensasi di tangannya. Tapi Lin Bai jelas tidak ingin memberi lelaki tua itu kesempatan lain untuk melakukan mantra. Teknik pelarian Dewa Void membungkus tubuh Lin Bai, mendekati lelaki tua itu dengan sangat cepat, dan menebas dengan pedang tepat di depannya. Jurus pedang King Lian, tutupi langit dengan satu pedang. Di mata lelaki tua itu, cahaya pedang Cian tampak seperti daun Cian, tetapi daun ini berukuran 10.000 kaki, memenuhi matanya dan membuat dunia menghilang. Tidak bagus. Lelaki tua itu diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah, dan perisai spiritualnya langsung mengembun. Hanya terdengar suara dentuman keras, dan perisai spiritual lelaki tua itu hancur, dan dia juga terlempar 1000 meter oleh pedang Lin Bai. Bab 6414. Boom! Suara hancurnya perisai kekuatan spiritual itu sangat memekakkan telinga, seolah-olah semacam cermin pecah. Lelaki tua dari keluarga Zihe itu langsung terpental oleh kekuatan dahsyat tersebut, dan ia mundur 1000 meter sebelum menstabilkan dirinya. Wajahnya sangat jelek. Ia jelas seorang pendekar alam Hunyuan Dao Guo, tetapi ia bisa terpental oleh Lin Bai, seorang pendekar alam Tai Dao Guo tingkat menengah. Ini sudah merupakan aib besar bagi para pendekar Hunyuan Dao Guo.
Bahkan jika Lin Bai adalah salah satu dari sedikit orang yang sombong di kerajaan Chu, bahkan jika ia memiliki tulang iblis alam bawah dan meningkatkan tingkat kultivasinya, ini tetaplah sebuah aib. Tianjiao hanyalah Tianjiao, itu tidak menentukan seberapa kuat mereka. Meskipun tulang iblis Huangquan adalah senjata ilahi Tai, itu tetaplah kekuatan eksternal. Dan lelaki tua dari keluarga Zihe itu adalah pendekar alam Hunyuan Dao Guo sejati. Dan ia bukanlah pendekar alam Hunyuan Dao Guo biasa. Dia telah berlatih selama lebih dari 9.000 tahun, dan dia berhasil menembus ke alam Hunyuan Dao Guo 4.000 tahun yang lalu. Setelah 4.000 tahun mengalami pasang surut dan akumulasi, meskipun kultivasinya belum mencapai alam buah Dao Tai tingkat menengah, dia dapat dianggap sebagai pemimpin di alam buah Dao Hunyuan tingkat rendah. Prajurit di alam yang sama dengan Lei Sureli pada dasarnya tidak sebanding dengannya. Tapi dia menderita kekalahan di tangan Lin Bai hari ini. Sialan, setelah mundur 1.000 meter, wajah klan Zihe tua itu menjadi ganas, berubah dari wajahnya yang biasanya ramah menjadi wajah yang ganas dan menakutkan. Ada cahaya ganas di matanya, tas penyimpanannya terbuka, dan pedang panjang yang terbuat dari es hitam terbang keluar darinya. Es hitam. Salah satu besi dewa di wilayah utara dunia iblis, kedua setelah keberadaan 9 besi dewa di dunia iblis. Pedang panjang ini, yang ditempa dari es hitam, telah dipelihara oleh para tetua Zihe selama bertahun-tahun, dan telah memiliki kekuatan senjata ilahi Tai. Tebas. Pedang panjang itu jatuh ke tangannya, dan tetua keluarga Zihe memegang pedang itu dan membunuh Lin Bai. Senjata ilahi Tai yang dikombinasikan dengan kekuatan alam Hunyuan Dao Guo membuat kekuatan kultivasi tetua Zihe hampir mencapai puncaknya saat ini, bahkan pendekar alam Hunyuan Dao Guo tingkat menengah pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Aku melihatnya menebas dengan pedang, dan cahaya pedang yang tajam merobek ruang. Cahaya pedang itu melintas terlebih dahulu, dan ruang selanjutnya terbelah, memperlihatkan kehampaan gelap tak terbatas di baliknya. Lin Bai buru-buru menghindar, tetapi tetap terluka oleh cahaya tajam pedang itu. Ada banyak luka pedang di tubuhnya, seolah-olah dia telah dipotong-potong oleh 1.000 pisau. Darah menyembur keluar, seketika mewarnai seluruh tubuhnya merah. Angin utara seperti pisau. Orang tua dari keluarga Zihe memegang senjata ilahi Tai di tangannya, dan datang untuk menyerang dan membunuh Lin Bai. Ilmu pedangnya sangat tajam, dan gerakannya ganas. Itu adalah salah satu, ilmu pedang angin utara, yang terkenal dari klan Zihe di wilayah utara. Konon, dia adalah leluhur ahli pedang di klan Zihe. Dia berlatih di wilayah utara pada saat itu, terlibat dalam bencana alam angin, tetapi dia cukup beruntung tidak mati, tetapi malah memahami serangkaian teknik pedang dari bencana alam angin. Ini adalah ilmu pedang Beifeng milik Zihe. Begitu serangkaian ilmu pedang ini digunakan, dia seperti jenderal Dewa Iblis, dengan angin yang kuat dan sangat tajam. Lin Bai membuka matanya dan melihat sekeliling. Aura pedang berwarna biru keputihan yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tangan leluhur klan Zihe tua. Setiap aura pedang bagaikan pedang peri yang sangat tajam, mengelilinginya. Bunuh. Leluhur klan Zihe tua mengepalkan jari-jarinya, dan energi pedang yang mengelilingi Lin Bai menerjang maju seperti serigala yang menerkam harimau, mencoba mencekik Lin Bai hingga berkeping-keping. Tidak bagus. Rasa krisis yang kuat muncul di hati Lin Bai, membuat wajahnya langsung menjadi dingin. Dia segera mengeluarkan mutiara Dewa Laut dari kantong penyimpanan, dan air mata Dewa Laut mengalir keluar darinya, menempel erat pada jubah Lin Bai, berubah menjadi lapisan pertahanan kedap udara. Energi pedang yang terpancar dari tangan leluhur klan Zihe mengenai jubah Lin Bai, dan semuanya hancur oleh kekuatan bola Dewa Laut. Prajurit Dewa Tai, mata leluhur klan Zihe tua berbinar, dan dia mencibir, aku sudah lama tahu bahwa Markis Lang memiliki senjata sihir pertahanan tingkat prajurit Dewa Tai. Tapi itu tidak masalah. Orang tua itu ingin melihat berapa lama senjata ilahi Tai milik Tuan Serigala dapat melindungimu. Orang tua dari keluarga Zihe itu mencibir, kekuatan alam Hunyuan Dao Guo meledak di tubuhnya, dan senjata sihir Tai di tangannya terus menebas, dan energi pedang menyerbu Lin Bai seperti serigala yang menerkam harimau. Energi pedang yang menebas ruang angkasa meninggalkan bekas tebasan pedang yang merobek kehampaan. Lin Bai tidak hanya harus berhati-hati untuk melawan serangan ganas orang tua dari klan Zihe, tetapi juga harus waspada terhadap posisinya sendiri. Jika salah langkah, dia sangat mungkin jatuh ke dalam kehampaan. Lihat berapa lama kau bisa menyusut. Ho ho. Angin kencang berhembus di angkasa, dan teknik pedang di tangan klan Zihe tua berubah lagi, dan cahaya pedang menjadi sangat ganas, seolah-olah dia ingin menggulingkan dunia. Siapa bilang aku akan mundur? Tatapan ganas di mata Lin Bai membuatnya membuka telapak tangannya, dan dua senjata ilahi Tai lainnya muncul di dalamnya.
Tombak surgawi dominasi keluarga Li. Pedang Tarzan keluarga Zhao. Hancurkan. Lin Bai mencurahkan kekuatan spiritualnya ke tombak batian dan pedang Taisan, dan kedua senjata ilahi Tai itu segera memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan mereka mampu menghadapi angin, dan seketika berubah menjadi ratusan kaki ukurannya. Pedang Gunung Tai menebas ke arah sekitarnya, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan cahaya pedang yang datang dari sekitarnya. Ada juga senjata ilahi Tai. Orang tua dari keluarga Zihe sangat terkejut ketika melihat ini, dan pada saat yang sama wajahnya menunjukkan kengerian, dia benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mengaktifkan 3 senjata ilahi Tai sekaligus. Kultivasinya benar-benar tak terduga. Sepertinya kekhawatiran para pejabat tingkat tinggi di wilayah utara bukan tanpa alasan. Jika orang ini masih hidup, dia akan menjadi musuh nomor 1 wilayah utara yang menyerang wilayah timur. Karena kau begitu hebat dan kau adalah musuh wilayah utara, maka tentu saja kau tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bahkan jika kau memiliki 3 senjata ilahi Tai hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Mata orang tua dari keluarga Zihe dipenuhi dengan kebencian yang kuat, basis kultivasinya dan kekuatan senjata ilahi Tai meledak dengan dahsyat, memenuhi setiap tempat antara langit dan bumi dengan aura penghancuran. Setelah Lin Bai memblokir serangan lelaki tua dari klan Zihe dengan pedang Taisan, dia segera memerintahkan tombak batian untuk menusuk lelaki tua dari klan Zihe, menghentikan serangannya selanjutnya. Sekarang giliran saya. Setelah tombak batian menghentikan serangan lelaki tua dari klan Zihe, pedang Taisan menebas ke bawah dengan marah, dan kekuatan senjata ilahi Tai menebas ke arah atas lelaki tua dari klan Zihe. Menghadapi kekuatan prajurit ilahi Tai, prajurit lain pasti sudah menghindar, tetapi lelaki tua Zihe ini tidak menghindar, menunggu saat pedang Taisan jatuh tepat di atas kepalanya, dia hanya mengangkat tangannya, meraih kekosongan. Dan memegang pedang Gunung Tai di tangannya. Setelah memegang pedang Gunung Tai, lelaki tua dari keluarga Zihe mencibir, bukankah guru serigala menganggap orang tua ini sebagai petarung Tai Dao Guo? Apakah kau ingin mengalahkan orang tua ini hanya dengan senjata sihir Tai? Melihat lelaki tua dari keluarga Zihe menangkis serangan pedang Gunung Tai dengan satu tangan, Lin Bai juga sedikit terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa lawannya adalah pendekar alam Hunyuan Dao Guo, bukan pendekar alam Tai Dao Guo. Mustahil untuk menakut-nakuti pendekar alam Hunyuan Dao Guo dengan kekuatan prajurit ilahi Tai. Dengan banyak pikiran di benaknya, Lin Bai segera mengubah pikirannya. Karena mustahil untuk membunuh pendekar alam Hunyuan Dao Guo dengan kekuatan pedang Taisan dan tombak batian, setidaknya dia bisa ditahan, kan? Lin Bai memikirkannya. Bab 6415. Pedang Taisan dan tombak batian adalah senjata ilahi Tai. Prajurit ilahi Tai mungkin memiliki efek yang kuat melawan prajurit dari alam Tai Dao Guo. Tetapi jika Anda ingin menghadapi Hunyuan Dao Guo, terutama jika Hunyuan Dao Guo itu juga memiliki senjata ilahi Tai di tangannya, maka kekuatan dan efeknya akan sangat melemah. Lin Bai telah menyadari bahwa dia tidak dapat membunuh orang tua dari klan Zihe dengan pedang Taisan dan tombak batian, jadi dia berencana untuk mengubah pikirannya. Pikirannya berubah dalam sekejap, dan sebuah rencana muncul di benaknya. Pedang Taisan, tombak batian. Dengan satu serangan ringan dari Lin Bai, kedua senjata ilahi Tai sekali lagi memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat cemerlang di tangan Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai mendorong kekuatan kedua senjata ilahi Tai hingga batasnya, dan membunuh orang tua dari klan Zihe. Melihat serangan putus asa Lin Bai, lelaki tua dari klan Zihe menunjukkan seringai di wajahnya. Sudah kukatakan sebelumnya, mustahil membunuhku dengan senjata ilahi Tai, jadi mengapa Tuan Serigala ingin mengolok-olokku? Lelaki tua dari klan Zihe itu meledak dengan kekuatan, menahan serangan kedua prajurit Tai. Meskipun kedua senjata ilahi Tai tidak dapat membunuhnya, jika dia tidak sepenuhnya membela diri, dia akan terluka parah oleh senjata ilahi Tai. Aku tidak bermaksud membunuhmu dengan senjata ilahi Tai. Lin Bai melihat lelaki tua dari keluarga Zihe itu terjerat oleh pedang Taisan dan tombak batian, dan ketika dia tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya, tatapan kejam muncul di wajahnya, dan kekuatan aneh menyebar dari belakangnya. Saat kekuatan ini muncul, ruang mulai bergetar hebat. Tampaknya bahkan ruang pun tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini, dan akan hancur berkeping-keping. Orang tua dari keluarga Zihe menahan serangan dua senjata suci Tai, dan sambil merasakan kekuatannya, dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat sesosok hantu berukuran 100 kaki di belakang Lin Bai. Hantu itu hanya berupa garis besar seseorang, memandang rendah pakaian dan fitur wajahnya, memegang pedang panjang seperti giok hitam di tangannya, berdiri megah di antara langit dan bumi. Dia tampak seperti kaisar dunia ini, seolah-olah dia adalah makhluk tertinggi di dunia ini.
Segala sesuatu di dunia, langit dan semua ras, akan berlutut dan menyembah di hadapannya. Di dalam formasi utama formasi agung pemurnian iblis. Bu Junfeng, putra suci Lian Shenzong, duduk di puncak gunung, wajahnya muram dan khawatir, dan matanya mengembara ke pegunungan yang tertutup salju. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan semacam kekuatan misterius mulai pulih. Matanya melirik ke arah kondensasi, melihat ke arah timur, dan mendarat di ruang yang diselimuti kabut abu-abu. Sosok tertinggi. Bu Junfeng terkejut sejenak, lalu tertawa, sepertinya para pendekar klan Zihe benar-benar menemukan beberapa trik, tak disangka dalam waktu sesingkat itu, kakak Lin harus menggunakan wujud tertinggi untuk menghadapinya. Bu Junfeng mencibir beberapa kali. Namun saat ini, ada juga gelombang kekuatan di tubuhnya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Bu Junfeng melihat ke dalam tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, saudara Lin tidak akan mati semudah itu. Bahkan jika mereka tidak dapat menembus penjara es dan neraka, saudara Lin tidak akan mati di dalamnya. Kita dan mereka akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Bu Junfeng duduk di puncak gunung, meniup angin dingin, melepaskan pikirannya, dan mengembara. Menghadapi suara pertempuran yang datang dari 4 arah tenggara, barat laut, dia berpura-pura tidak mendengar, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Dia duduk di formasi utama formasi agung pemurnian iblis, menunggu lawannya tiba. Di Istana Surgawi Berbulu. Banyak leluhur dan tetua di Yuhua Tiangong juga melihat situasi di formasi agung pemurnian dan penciptaan iblis. Terutama situasi di penjara es dan neraka telah menarik perhatian semua prajurit. Para prajurit di pasukan Qitianzong yang dipimpin oleh Qi Lingyu telah berhasil menembus formasi dan memasuki formasi umum dari formasi pasukan. Para prajurit Wang Zhengyang dari wilayah Gunung Wansheng juga telah memasuki formasi umum. Yi Jinyun juga telah memasuki formasi umum. Petik 2. Tetapi para prajurit kerajaan Chu, yang terus terjebak dalam formasi pasukan. Seseorang melihat bahwa para prajurit dari 3 wilayah utama Gunung Wansheng, Qitianzong, dan Kie Shenzong telah berhasil menembus formasi dan memasuki formasi umum. Tetapi hanya para prajurit negara Chu yang masih terus bertempur tanpa henti dalam formasi pasukan. Setelah suara-suara diskusi ini terdengar, prajurit lain segera menjawab. Bukankah kalian bicara omong kosong? Dalam formasi tempat para prajurit dari wilayah Qitianzong, wilayah Wanshengshan, dan wilayah Kie Shenzong berada, para prajurit dari wilayah utara hanya sedikit melawan, dan ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat melawan, mereka mundur dari formasi untuk melihat efek selanjutnya. Tapi para prajurit di wilayah utara dalam formasi neraka es yang sulit jelas-jelas bertarung sampai mati. Memang, tujuan keberadaan formasi militer ini adalah untuk menghabiskan kekuatan beberapa prajurit wilayah timur, mengurangi jumlah mereka, dan menyebabkan sejumlah besar prajurit wilayah timur mengurangi jumlah mereka. Untungnya, mereka akan dikalahkan dalam formasi selanjutnya. Tapi aku tidak menyangka, para prajurit dari wilayah utara di penjara neraka es sebenarnya ingin bertarung habis-habisan dengan para prajurit dari Chu di dalam formasi itu. Ada juga banyak leluhur dan tetua yang telah melihat rasa malu para prajurit Chu di penjara neraka es. Para prajurit klan Zihe di formasi neraka es yang sulit jelas terlihat seperti mereka akan bertarung mati-matian dengan para prajurit negara Chu. Sepertinya para prajurit utara benar-benar ingin membunuh Lin Bai. Para prajurit wilayah utara yang menjaga formasi neraka es yang sulit adalah klan Zihe dari sekte teratas di wilayah utara. Keluarga Zihe bermaksud menyingkirkan Lin Bai di militer, agar menjadi terkenal di seluruh dunia. Seseorang dapat melihat bahwa alasan mengapa para pendekar di wilayah utara di penjara neraka es bertarung sampai mati adalah karena mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lin Bai. Semua orang mengerti bahwa siapapun yang membunuh Lin Bai akan memberikan kontribusi besar. Hingga para pendekar di Yuhua Tiangong melihat bayangan sosok tertinggi muncul di layar proyeksi, mata semua orang tampak muram. Prajurit buah Dao Hunyuan. Para pendekar wilayah utara benar-benar siap. Mereka bahkan mengirimkan seorang pendekar Hunyuan Daoguo untuk membunuh Lin Bai, memaksa Lin Bai untuk menggunakan bentuk tertinggi untuk menghadapinya. Semua orang dapat melihat bahwa untuk membunuh Lin Bai, Bei Yu telah berusaha sekuat tenaga dan mengerahkan segala cara. Dia bahkan berani mengirimkan pendekar alam Hunyuan Daoguo yang telah berlatih selama ribuan tahun untuk membunuh bintang yang sedang naik daun. Di Yuhua Tiangong, beberapa leluhur klan Zihe yang duduk di kursi klan Zihe melihat pemandangan ini, dan hati mereka dipenuhi kegembiraan, tetapi mereka tetap memasang ekspresi, kesedihan, dan ketidakberdayaan di wajah mereka. Seorang leluhur klan Zihe buru-buru berdiri, menghadap Kaisar Chu,
menangkupkan tangannya dan berkata, saya melapor kepada Kaisar Chu, masalah ini jelas bukan perintah dari klan Sihe saya, dan mohon diperhatikan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Sihe saya, ini semua adalah pendapat pribadi mereka. Tenanglah, Yang Mulia, setelah masalah ini selesai, kembalilah ke klan Sihe, dan kami akan menghukum para murid yang melanggar ajaran dengan keras sesuai dengan aturan klan. Para leluhur klan Sihe segera turun tangan untuk mengklarifikasi hubungan tersebut, jangan sampai Lin Bai terbunuh, Kaisar Chu akan marah, dan klan Sihe akan terlibat. Meskipun semua orang di dunia dapat dengan jelas melihat situasi antara para pendekar wilayah utara dan para pendekar wilayah timur, sebaiknya jangan sampai hal itu terungkap. Akhir bab ini.